tidak bisa saling intervensi untuk menentukan pilihan, tapi kadang juga perlu dibangun dialektika di internal keluarga untuk kemudian bisa tukar-nukar informasi, pikiran, banding dan seterusnya soal visi misi program dari kandidat yang didukung, sehingga kalau itu kemudian terjadi di satu keluarga misalnya, ini sebuah ukuran bahwa elektoral itu sudah bergeser dari nilai yang tradisional, ya kan, ke modern. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau tradisional itu kan banyak pengaruhnya, pengaruh uang, pengaruh intervensi, pengaruh macam-macam. Tapi kalau sudah terbangun dialektika begitu dan konsep yang didialogkan itu konsep membangun negara, membangun daerah, saya kira ini juga menjadi sebuah nilai yang bermanfaat, dan kalau perlu di setiap rumah itu ada dialog begitu lebih bagus, karena pasti akan menjadi ada alat ukur, alat banding yang kemudian mungkin sekeluarga akan menetapkan, oh iya ini yang paling cocok karena memiliki harapan besar dari kita sekeluarga untuk bagaimana kemudian bisa lebih maju, ya kan. Kalau saya justru menarik soal itu, tetapi berharap juga kalaupun beda pilihan jangan sampai kemudian sudah terjadi pisah dan seterusnya, karena orang bilang bahwa keluarga ini sudah lebih awal daripada politik, ya kan. Kami ini berkeluarga sudah dari dulu, politik ini barusan datang, apalagi kandidatnya baru. Kenapa kita cuma karena orang baru kemudian kita harus pisah, kira-kira begitu. Ya, jadi sebenarnya perdebatan-perdebatan ataupun dialektika di dalam satu keluarga itu hal yang dibutuhkan juga Pak ya, untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hanya saja memang ada batasan-batasan yang perlu dijaga agar beda pilihan wajar, tapi jangan sampai membuat jadi beda ranjang. Nah, padahal diharapkan keluarga itu jadi kekuatan utama untuk membangun negeri ini, sekalipun dinamika demokrasi yang cukup luar biasa. Sambil menunggu pertanyaan dari hadirin baik itu via Zoom, mungkin apakah sudah ada atau tidak ada ya? Nah, belum ada ya? Baik, saya ke Pak Herman. Secara dilihat dari perspektif akademisi Pak, apa sih yang menyebabkan banyak sekali fenomena-fenomena dalam keluarga Pak, baik itu yang disampaikan tadi, bahkan sampai bercerai. Saya kurang update ya informasi apakah sudah bercerai sekarang, tapi informasinya sampai Pak bahwa terjadi gugatan cerai. Nah, fenomena-fenomena ini apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan itu semua Pak? Mungkin bisa berbagi Pak. Oke, menurut saya terkadang kita memaknai demokrasi, politik dan pemilu itu sebagai tujuan. Padahal semata-mata demokrasi itu menurut saya itu hanya proses, hanya salah satu cara dalam rangka aktivitas ataupun dalam konteks ketatanegaraan, rekrutmen kepemimpinan, itu proses itu. Nah, kalau kita mau tarik keluarga demokrasi dan pemilu dan politik itu, sebenarnya hakikatnya itu kalau kita tahu itu politik, demokrasi dan pemilu itu sebenarnya itu berurusan dengan kepentingan keluarga. Iya, iya, iya. Contoh, kebutuhan keluarga itu misalnya sembako. Terkadang ibu-ibu ya kan, mengeluh terkait dengan sembako naik, tomat, rica, minyak naik. Itu, tapi kalau kita ternyata itu ada hubungan dengan politik. Politik itu kan dalam konteks pemilu itu kan rekrutmen kepemimpinan. Siapa yang membuat kebijakan itu? Tentu para pemimpin yang kita pilih. Tiba-tiba naik. Nah, salah sendiri kita memilih pemimpin itu. Coba kita juga misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa yang sementara nonton di Zoom. Di jalan raya tiba-tiba rantai motornya putus. Pasti pikiran, oh ini asli atau apa. Padahal menyebabkan putusnya rantai itu bisa saja jalan rusak. Lubang-lubang apa saja. Ya. Jadi berhubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan itu.
dan pengambilan kebijakan itu orang-orang yang kita pilih. Jadi ketika kita memilih orang-orang tanda petik dari sisi kapasitas, kapabilitas dan integritas itu perlu dipertanyakan, itu hasilnya. Ya kan? Maka menurut saya pendidikan paling dasar tentang demokrasi politik itu adalah mulai dari keluarga. Jadi misalnya tadi kebebasan berpendapat harus dihargai, kemudian di situ ada kepemimpinan, kemudian ketika ada dalam pengambilan keputusan harus bermusyawarah. Kalau dilatih di situ ada dari sejak dini dan ada, insya Allah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul dididik seperti itu. Selama ini para pemimpin kita yang kita pilih itu instan semua, ya kan? Karena ada fasilitas dan seterusnya. Bahkan menggunakan sumber daya yang karena ketidakpercayaannya, karena dia tidak punya kapasitas, kapabilitas dan integritas, dia menggunakan isi tas, kira-kira gitu kan? Dan akhirnya kondisi-kondisi ini yang selama ini sesuai dengan tema demokrasi itu jadi mati. Ya kalau saya sih jangan dulu mati, ya setidaknya mati suri dulu, ya kan? Nah, oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua. Nah, bagi Pak Irlan dan teman-teman apalagi mahasiswa, mereka ini menjadi calon-calon nanti punya keluarga. Saya kira ini menjadi cerminan dan koreksi kita ketika menata bagaimana demokrasi ke depan itu ya tidak seperti yang dikhawatirkan sekarang ini, tetapi kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki ya bagaimana demokrasi itu secara ideal, tetapi dalam konteks ke-Indonesia demokrasi yang sesungguhnya itu adalah demokrasi Pancasila. Saya mohon maaf Pak Ketua, saya kira ada fenomena yang menarik ini Pak Irlan. Misalnya di SMP, SMA sudah ada praktek-praktek pemilihan ketua OSIS dan seterusnya itu ala penyelenggara pemilu sekarang. Ya kan? Mana yang suara terbanyak dan seterusnya itu mulai di ini. Tetapi menurut saya perlu juga dirumuskan bagaimana demokrasi menurut Pancasila. Ya kan? Musyawarah untuk mufakat. Ya kan? Yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, ini yang mesti didorong ke depan ya ketika kita dalam hal melaksanakan event-event yang mengandung demokrasi itu sendiri. Saya kira Pak begitu Pak Irlan. Baik, menarik sekali bahwa memang demokrasi ini adalah satu alat ya untuk melakukan atau menghasilkan suatu pemimpin yang bisa mengharapkan bahkan sampai pada keluarga. Jadi demokrasi ini sebenarnya juga masuk pada kepentingan keluarga Pak ya. Nah, ada harapan dari Pak Herman bahwa jangan lupa juga demokrasi yang mungkin kalau istilah saya Pak demokrasi yang Pancasilais. Di mana demokrasi itu kita jalankan tetapi tidak melupakan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah seruan-seruan untuk bagaimana bisa bermusyawarah secara mufakat, misalnya di pemilihan-pemilihan OSIS ataupun organisasi-organisasi yang lain. Itu yang bisa membiasakan kita dalam membangun demokrasi yang bijaksana. Baik Pak, ada penanya nih Pak dari platform media sosial dari Rahmat, ini mahasiswa semester 5. Jadi Rahmat ini bertanya, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga? Terkadang ayah, ibu sering mengintervensi anak untuk ikut memilih pilihan orang tua. Nah, sini kan tadi harapannya adalah keluarga sebagai kekuatan untuk bisa membangun negeri. Tapi ternyata ini ada curahan hati bahwa anak bahkan punya pilihan sendiri. Tapi karena ada kewajiban mungkin menghormati orang tua sehingga dimaknai bahwa harus ikut juga pilihan daripada orang tua. Mungkin ada dua pertanyaan dari Rahmat, tapi yang satu ini dulu kita pecahkan dulu Pak. Mungkin dari Pak Sofyan. Iya, jadi memang ya namanya pendapat kan pilihan itu masing-masing punya keputusan. Tapi kan mudah-mudahan pengaruh dari orang tua itu bukan karena terpengaruh uang juga. Iya kan? Karena banyak juga ini Pak. Iya. Ya, bahkan ada yang saya
suara ada 5. Iya, Saya betul. anak 3, Iya. bahkan jual keluarga Pak, bagaimana? Akhirnya Sehingga jual ada suara itu. intervensi. Iya,